Ruki sudah hadir? Belum. Udah. Pak Ruki sudah hadir ya? Ruki ini Pak Ruki ya? Bentar ya. Selamat pagi Ferry. Bos, saya sudah hadir. Oh ya. Silakan Pak Ruki, sebentar Pak Ruki. Ya, saya ganti dulu itu. Ya. Oke, kita masuk sesi kedua ya, sesinya Pak Ruki tentang leadership. Selamat pagi Pak Wing, lama gak ketemu. Pagi Pak Ruki, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, udah lama ya Pak ya? Ya, Sibuk nih Pak long Ruki. time no see ya. Jarang ke Jakarta. Jakarta Pak. Posisi sekarang di Jakarta atau di apa di Jawa Timur? Oh saya udah selesai dari Kepala sama Kemenhan. Oh, Sekarang lagi bantu Kemenq. oke di Kemenq. Ini Ferry kemana nih kok ya? Bosnya ada yang sharing screen lagi dimatiin kayaknya. Oke. Sudah bisa kok. Kita bisa mulai. Kan harus Sudah, di pengantar dulu, harus Ferry dulu membuka. Oh ya. Ya, pagi ini ya Pak Ruki akan sharing tentang ya terkait leadership ya di dalam krisis ya. Nah, ini nanti akan dipertajam bagaimana leadership yang bisa membangun perusahaan. Jadi leadership di sini sebenarnya tidak terbatas di HR aja ya, tapi juga termasuk semua lingkup manajemen. Oke, silakan lanjut Pak Ruki. Oke, baik. Sedikit saja. Jadi saya sebenarnya tidak akan bicara tentang leadership dalam arti mikro yang tadi dikatakan oleh Ferry. Saya tidak akan bahas tentang gaya kepemimpinan dan sebagainya, tetapi lebih banyak kepada yang makro. Apa peran dari dan puncak perusahaan, termasuk bila direktur HR pun tidak anggota dari puncak. Berdasarkan pengalaman saya sampai dari mulai sejak saya jadi direktur sampai ke komisaris utama di sebuah BUMN ya. Di materinya saya minta pada Ferry untuk dibagikan pada semuanya dan saya diminta berbagi, saya akan berbagi. Saya mohon maaf karena ini apa kita dalam suasana libur ya Pak Ferry, ya Pak Wing. Ini hari terakhir dalam tahun ini, jadi kita acaranya santai saja. Saya pun juga santai. Tapi saya mohon maaf saya belum sempat itu apa install ini apa namanya backgroundnya dari yang diberikan oleh Ferry. Tapi nanti saya tertutup oleh share screen saya akan uh, saya akan mulai dengan apa namanya supaya waktunya kita bisa pas. Saya akan tayangkan sejumlah materi saya ya. Oke. Jadi oke. Baik, ini judul yang diberikan oleh
vary kepada saya. Organizational leaders competencies required to lead their organization surviving the 2023 possible crisis. Nah, ini kayaknya udah yakin banget ini bahwa tahun 2023 akan ada krisis. Tapi tidak ada salahnya, ya. Kita tetap harus siap-siap dan sebenarnya ya ini hari udah tanggal 31 Desember, ini sudah terlambat sekali untuk apa namanya membuat persiapan menghadapi tahun depan. Biasanya kita di korporasi besar itu rencana strategik dan rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun itu sudah selesai pada bulan November, ya. Sudah disahkan, dibahas, dan sudah tinggal dijalankan. Tapi nggak apa-apa lah ya, lebih baik terlambat karena ini cuma sekedar pengetahuan. Baik, eh, ini topik yang diberikan pada saya. Jadi kalau di Indonesia kan adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh unsur pimpinan organisasi, khususnya organisasi sektor bisnis. Korporasi, kita tidak akan masuk ke sektor pemerintahan untuk menghadapi kemungkinan krisis tahun 2003 dengan selamat. Nah, sebelumnya saya juga salam kenal pada semuanya. Saya termasuk generasi lebih tua dari baby boomers, ya. Jadi lebih tua dari baby boomers, dan mungkin yang hadir ini ada ya itu dari cucu-cucu saya. Cucu saya yang paling tua baru semester 4, ya. Di apa, yang dari 5 tuh 4, 3 sudah kuliah, yang satu SMA, yang satu lagi masih SD malah. Oke, jadi apa? Tapi kalau dengan anak-anak saya mungkin, oh ya tadi ada saya Pak lihat Pak Hidayat Mufti, ya. Wah ini apa kontak saya di LinkedIn ya aktif sekali. Kita sering chatting juga di apa, beliau senior juga nih pasti apa sudah sangat paham apa yang saya akan sampaikan. Baik, ini apa yang saya akan sajikan ini saya bagi dalam 3 bagian. Tanya begini. Jadi yang pertama kita bahas nih karena yang dibahas adalah krisis, ya. Saya akan sajikan beberapa potensi krisis yang mungkin dihadapi korporasi dalam tahun 2023 dan juga seterusnya. Jadi dampaknya seperti apa. Lalu yang kedua nanti adalah apa yang harus dilakukan dan disiapkan oleh para CEO, ya, Chief Executive Officer, ya, Presiden Direktur dari setiap korporasi. Apa yang mereka harus lakukan? Nah, lalu kemudian juga di situ nanti apa kontribusi dari pimpinan puncak di fungsi human capital atau human resource. Ya. Lalu yang ketiga, sejauh mana keterlibatan para pimpinan fungsi HR termasuk human resource business partner dalam menghadapi krisis ini. Ini sebenarnya tadi saya sudah singgung. Ya. Yang terakhir. Nah, uh, saya akan cerita juga tentang krisis yang terus terang saja, ya, pada era saya dulu, saya sebagai direktur, yaitu sebelum direktur saya di Pricewaterhouse tahun 86 itu ada krisis tapi tidak berat. Waktu saya terakhir di perusahaan terakhir sebagai direktur yaitu di kelompok perusahaan Mercedes-Benz Indonesia, ya, ada 3 perusahaan situ, ada PT Jerman Motor, Star Engine, dan dikelola sebagai satu perusahaan dan saya direktur di tiga-tiganya. Ya. Itu kami menghadapi Krismon itu. Barangkali di antara Anda sudah ingat itu Krismon pada tahun 98, ya, 97. Oktober sudah mulai. Dan itu sama sekali direksi sampai komisaris, yang bos-bos komisaris dari 5 komisaris, 4 dari Jerman. Itu tidak ada yang apa yang berpikir tentang apa yang harus dilakukan menghadapi krisis. Padahal waktu itu kalau saya pikir itu ada beberapa kemungkinannya, ya, beberapa penyebab yang terjadi krisis. Ya, khusus krismon waktu itu krisis moneter, ya. Sehingga waktu terjadi krisis itu kami apa ya ya kita hadapi saja, ya. Untungnya banyak hanya satu hal krisis itu dan 1 tahun itu perusahaan tidak ada produksi, ya, tahun 98. Biasanya jual sampai 800 sedan itu tahun itu hanya sekitar 8 barangkali seingat saya, ya. Dan pada bulan Oktober 97 waktu itu kami itu direksi dan dewan komisaris dari Jerman itu rapat di Grand Hyatt Jakarta. Nah, itu bulan Oktober.
beberapa hari sebelumnya kami sudah bahas ini kok dolar naik terus. Pada bulan Juli tahun 97 dolar apa nilai dolar ke rupiah itu 2.500 rupiah, lalu merembet tiba-tiba saat kami rapat itu pada bulan Oktober tahun 97 ya itu direktur keuangan mengatakan dia sudah dapat laporan dari stafnya bahwa nilai dolar sudah 4.700 rupiah. Akhirnya presiden komisaris yang dari Jerman dia mengatakan oke, let's gentlemen, tidak ada ladies ya. Oke, let's just close down everything. Kita tutup semua, laptop belum ada waktu itu. Ya, kita tutup semua dan sebagainya. Kita makan siang aja, lalu kita selesai rapatnya. Kita lihat apa yang terjadi. Seperti itu, ya. Barulah sampai waktu itu tahun 98 setelah apa Pak Harto jatuh itu ya Presiden Soeharto diturunkan ya, itu apa dolar naik menjadi 15.000 rupiah. Ya, untungnya saya baru dapat tantim tuh. Kayak dulu. Tapi uangnya kemana nggak tahu. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini lanjutkan. Yang topik pertama. Mulai tahun 2021 itu sudah ada 4 buah ancaman. Malah sebelumnya, jauh ya. Ada 4 buah ancaman atau sumber risiko terbesar yang dihadapi oleh korporasi dan seluruh umat manusia. Ya. Nah, ini rujukan atau referensi utamanya di lembaga internasional dan berbagai media dan global. Misalnya ini, ya, dari apa World apa namanya Economic Forum. Ini terakhir tahun 2021 saya masih punya. Lalu yang terakhir ini tentang apa krisis moneter ini COVID ya, COVID ya. Ini baru beberapa hari lalu ya, di Cina melonjak lagi. Kemarin saya baca berita bahwa separuh dari turis Cina yang berkunjung ke Italia itu separuhnya positif COVID. Ini kita sudah apa apa namanya menghentikan PPKM resmi ya kemarin itu resmi sudah di stop itu PPKM oleh Presiden Jokowi. Tapi ini ternyata ini agak-agak mengkhawatirkan. Ya. Kalaupun tidak COVID, ini ada pandemi lain yang apa namanya ada wabah lain yang memuncak. Nah, ini saya sempat buku ini sudah di Indonesia kan ya saya beli tahun 2000 ingat saya 2005 2006 ini James Canton ya James Canton PhD bukunya The Extreme Future ini berbicara bukan tentang ekonomi tetapi tentang alam lingkungan ya, dunia ini yang sudah akan terus melonjak berubah sekali dan kita lihat mari kita lihat ya. Oke, saya lanjut dulu ini tentang wabahnya ya. Kita lihat ini COVID selama 3 tahun COVID ini korbannya. Ini yang di merah ini di sini adalah yang korban utama. Ya, salah satunya pariwisata sekarang ini betul-betul ya melonjak lagi. Orang kemana-mana berarti bangsa kita sebenarnya banyak duitnya ya. Ya, tiket pesawat saja melonjak 2 kali, sangat gila ya. Ya. Ke Bali saja dulu saya lebaran ke Bali tahun bulan April itu harganya 100% naik. Saya ke Singapura sudah 2 kali, berobat juga sama. Ini yang merah-merah ini kena. Yang hijau agak lumayan, ini rumah sakit dan sebagainya. Ya. Nah kemudian dapat ini catatan dari World Economic Forum. Sekitar 14% dari pekerjaan sedunia kehilangan pekerjaan. Indonesia saya apa lupa di berapa persen. COVID-19 telah membuat perekonomian dunia berlubang sebesar kira-kira 28 triliun US dollar. Ya. Nah, kemudian kita tidak tahu, tidak punya angka saya tentang apa, wabah flu Spanyol tahun 2015 lalu sebelum Perang Dunia Pertama. Tapi 5 juta orang meninggal di seluruh dunia. Ini beberapa jenis wabah lain yang sedang menunggu peluang untuk menyerang. Bila itu terjadi, perekonomian dunia akan langsung terpuruk. Bila itu terjadi. Oleh karena itu sebenarnya waspada sekali. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah krisis global yang akan berdampak ke semua sektor industri. Ini krisis ekonomi. Ya, tadi sudah dibahas oleh Pak Wing juga kita lihat ya. Ini apa ada kaitan dengan politik sangat ada kaitan dengan politik.
Ini cukup mengembirakan, tetapi berita kemudian kemarin ini agak lain lagi. Ya, saya bingung ini ya. Nah ini tadi Pak Apindo membocorkan ada 3 perusahaan. Ini gejala-gejalanya. Tapi berita pagi ini barusan saya sebelum ke ruang kerja, saya baca koran Kontan ini kelihatannya agak gawari lagi. Ya, jadi apa ini yang masih mudah-mudahan ya tidak terjadi krisis ekonomi. Tapi kita lihat yang berikutnya. Ini peningkatan kejahatan cyber. Ini banyak yang tidak bicara, tapi ini betul-betul mengerikan. Ya, kemarin saya baca berita bahwa berapa ratus miliar rupiah hilang karena pinjol dan sebagainya. Bodohan, maaf tanda petik ya, ketidakfahaman sebagian orang kita untuk hal yang bersifat cyber ini mengerikan sekali. Kejahatan cyber ini betul-betul ancaman. Ini yang apa pinjol dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus berhati-hati. Eh, ada orang hilang HP saja kemarin dulu itu udah hilang 140 juta atau apa hilang itu saja. Dan ini ya ini ancaman yang oke, ini yang ketiga adalah apa cyber ya, yang ketiga. Ancaman keempat ini yang saya katakan tadi, alam, bencana alam. Kita beberapa hari ini sedang menghadapi perubahan yang sangat dahsyat dari biasa. Ya, sudah beberapa tahun ini musim hujan yang setahun ini musim hujannya itu tidak ada musim hujan. Sepanjang tahun 2022 ini musim hujan. Ya, seperti itu. Dan ini apa sudah diramalkan oleh tadi apa James Canton, oleh sebelumnya pun sudah diramalkan. Ya, malahan saya kemarin baca ulang itu pada tahun 58 itu almarhum Muhtar Lubis ya, yang dari apa dihukum oleh Bung Karno 9 tahun itu sudah menulis sebuah buku tentang bencana apa makin panas bahwa apa ancaman-ancaman yang sifatnya natur ini alam. Oke. Nah inilah ancaman-ancaman bencana alam yang kita hadapi sangat mengerikan sebenarnya. Ini kita lihat contoh lagi berapa hari lalu ini badai salju di Amerika Serikat waktu ya, biasa. Nah, kemudian banjir bandang di Jeddah di Mekah ya, betul yang tidak biasa. Saya sudah alhamdulillah sudah beberapa kali ke sana, tapi dulu tidak pernah mengalami seperti itu. Oke. Inilah kira-kira ancaman-ancaman yang dihadapi ada 4 macam saya katakan ya. Apa wabah penyakit, mungkin COVID, mungkin wabah lainnya, lalu krisis ekonomi, lalu kejahatan cyber dan kita masuk ke bagian kedua dari apa yang harus dilakukan disiapkan oleh para CEO korporasi. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi krisis itu. Nah ini agak berbeda dari tahun-tahun lalu. Sekarang ini sejak tahun 2009 ini sudah berbeda. Walaupun di perusahaan saya terakhir yang saya sempat jadi komisaris independen dan komisaris utama itu saya juga ngerti tidak dilakukan. Tetapi beberapa perusahaan besar sudah sangat. Nah kembali lagi sini. Dalam proses perumusan strategi bisnis, para pimpinan puncak perusahaan harus melakukan yang disebut analisis, ya, bukan disebut, melakukan analisis dan prediksi atas semua potensi ancaman. Dari seluruh potensi ancaman, katakanlah tadi yang 4 itu, yang mungkin tambah lainnya, yang mana kira-kira ya, yang paling apa kemungkinan yang terbesar, yang paling besar ancamannya, serangannya, mana yang paling ringan dan sebagainya. Ya, ini dari 4 ini. Ya, pagitan sesi lalu kejahatan digital dan bencana alam. Ya, ini harus ditetapkan yang mana yang kira-kira akan segera mengancam. Kalau ini bisa ditangani dengan cepat, mungkin ini tidak. Ya, tapi resesi ekonomi ini apakah akan terjadi? Tapi kalau yang 2 ini betul-betul mengerikan dan ini kalau tidak segera ditangani ini akan terjadi bencana alam. Ya, bagi yang sudah apa namanya
bagi yang beragama Islam itu di Al-Quran pun sudah diramalkan. Dia adalah manusia. Terjadi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi dulu. Nah, selama ini strategi korporasi selalu berbasis hasil analisis dari 4 elemen dalam lingkungan strategik. Itu kalau disingkat itu PES ya. Karena apa? Ada juga yang menambah dengan lingkungan, PESTEL. Malahan ada apa? PESTE jadi E environment ditambah legal. Tapi legal saya masukkan di sejak dekade kedua abad 21 ditambah dengan environment dan kadang-kadang juga ditambah dengan legal. Ini apa dewan direksi saat dan komisaris waktu itu kami ya terlibat itu kalau membahas strategi korporasi ya, ini akan memperhatikan apa nih politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, perkembangan seperti apa. Ditambah lingkungan sekarang ini. Kita prediksi bagaimana perkembangannya, apa yang akan terjadi dan apa yang kita harus persiapkan. Oke. Nah, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini saya sengaja buat blank saja. Lalu perkiraan apa berapa besar dampak dari setiap jenis peristiwa dan berapa lama akan berlangsung. Inilah yang disebut skenario, ya, skenario. Ini membuat skenario planning nanti di sini. Jadi jenis krisis yang mana? Nah, katakanlah tadi yang COVID ya, atau dampak wabah lain. Jenis dampaknya seperti apa? Lalu klasifikasinya apa? Ya, serius, 2 rius, 3 rius, atau 4 rius, atau 0 rius. Ya. Inilah yang kita sebut skenario. Berat, ringan, sangat berat, dan sebagainya. Kapan? Ini berapa lama akan berlangsung? Ini perusahaan-perusahaan ini yang besar sudah melakukan. Jadi kebetulan salah satu bantu saya yang kecil ini, direktur utama di perusahaannya Indika, dari sejak tahun 2008, 2000, dia sudah membuat skenario. Ini hanya contoh saja, dikirakan. Nah, atas dasar yang ini tadi, maka dibuatlah apa yang disebut skenario planning. Di perencanaan berbasis skenario. Ini apa, kalau Anda baca nanti rujukan-rujukan yang saya berikan, di sini banyak sekali dijelaskan. Skenario planning adalah sebuah proses perencanaan berbasis beberapa asumsi tentang akan seperti apa bentuk masa depan yang dihadapi. Ya. Bagaimana lingkungan usaha kita akan berubah. Lalu langkah-langkah apa yang akan diambil, yang harus diambil. Ini harus dibuat skenario untuk melewati ketidakpastian, kenyataan yang berbeda yang mungkin terjadi di masa depan dengan selamat. Jadi kita harus membuat skenario-nya, lalu kalau ini seperti ini, maka ini yang kita lakukan. Ini terjadi ini. Seperti itu. Itulah yang disebut skenario planning. Saya beri contoh ini. Ini Menteri Bambang Brojonegoro, di Bappenas. Dia sudah memaparkan dalam satu forum sebuah. Ini skenario planning. Ini tahun 2009. Pertamina itu sudah punya skenario planning dari sejak tahun 2009 sudah. Ada cari saja di Google itu ada semua. Rujukannya ada semua di sana. Contoh-contohnya ada. Oke, itulah yang harus dilakukan oleh para pimpinan puncak perusahaan. Nah, direktur SDM kalau terlibat di dalamnya maka tanggung jawab di situ, ikut terlibat. Terutama setelah mendengarkan apa yang diputuskan oleh dewan direksi dan komisaris, maka apa impact-nya, dampaknya kepada SDM. Itulah yang disiapkan oleh direktur SDM. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang pelatihan ini. Saya meloncat tadi, saya mengalami tahun 98 itu, 97, karena anggaran di stok semuanya, ya kita manfaatkan semua manajer, ya, semua di bawah manajer untuk menjadi trainer. Jadi semua karyawan karena pabrik hampir tidak berjalan, jadi semua ada pelatihan terus setiap hari dan semua belajar menjadi trainer, skill baru. Oke, saya lanjut dulu ke sini. Ya. Di bagian terakhir, sejauh mana keterlibatan para pimpinan, fungsi
human resource, termasuk para human resource business partner dalam menghadapi krisis. Ya. Apa partisipasi dan kontribusi utama mereka? Artinya apa? Oke, baik. Saya lanjut. Nah, banyak slide saya sebenarnya sudah jelas ya. Nah, pertama saya akan back to basic dulu. Ya. Efektivitas penerapan manajemen SDM adalah tanggung jawab tiap pimpinan fungsi atau unit kerja pengguna SDM, dal insani atau human capital. Jadi ini yang harus dicamkan. Ya. Nah, ini saya confirm pada waktu saya tahun 78 akhir. Waktu itu saya direkrut, ditarik. Saya sebelumnya, saya agak jeblos ke SDM tahun 75 di Kucir, di Bogor. Langsung menjadi manajer. Ya. Jadi apa, karena saya di tempat lain sudah manajer, mereka jadi manajer. Tapi baru 3 tahun saya ditarik oleh perusahaan Inggris ini, Imperial Chemical Industries, ditawari pekerjaan jadi general manager personel. Saat itu dalam wawancara, saya tanyakan sebenarnya peran saya. Rasdir yang orang Inggris, ya, Scotland waktu itu, mengatakan yang tugas Anda adalah menjadi advisor. Jadi pada dasarnya dia katakan mereka, kami katanya, pimpinan puja, para general manager dari unit usaha, itu penanggung jawab untuk SDM, untuk performance, untuk kinerja dari sumber daya manusia. Manajemen SDM ya apa namanya adalah tanggung jawab tiap pimpinan fungsi unit kerja pengguna SDM. Para pengguna SDM itu yang bertanggung jawab. Dalam hal ini saya seling dulu. Pada tahun 75 waktu saya baru di SDM, saya langsung report pada direktur produksi. Dia MBA juga, lalu dia memberikan buku kepada saya sekian ya, dan itu saya menarik sekali. Pas dia bilang kamu aja baca aja. Namanya bukunya Up the Organization 2000. Orang ini adalah mantan atau direktur atau CEO dari perusahaan rental mobil di Amerika, Car. Dan di dalamnya ada satu bab ya yang berjudul yang agak mengejutkan. Dia bilang get rid of personnel department. Singkirkan personnel department. Personnel adalah tanggung jawab Anda sebagai pimpinan perusahaan. Jadi kalaupun mau ada pembantu Anda bidang personnel itu urusan yang itu teknis-teknis saja, administratif dan sebagainya. Masuk sekretaris bisa dimanfaatkan. Jadi, waktu itu saya agak, itulah sebabnya beberapa tahun kemudian saya lihat ada perusahaan yang minyak ya, misalnya perusahaan minyak Cina itu, mereka meng-outsource sebuah pekerjaan HR. Hanya ada direktur HR saja. Oke, saya balik dulu ke sini. Jadi, manajemen SDM adalah sebuah proses yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk memiliki modal insani yang berkualitas tepat dalam jumlah yang tepat setiap saat mereka perlukan, jalankan kegiatannya sehingga akan menjadi keuntungan kompetitif organisasi. Ini yang dikatakan oleh direktur utama CEO dari Imperial Chemical Industry waktu saya. Nah, di sini digunakan istilah tepat ya, saya beri catatan, bukan bagus. Karena kalau istilah bagus itu belum tentu sama untuk setiap perusahaan. Setiap perusahaan punya kriteria sendiri-sendiri. Ya, spesifikasi yang berbeda. Jadi saya istilah tepat untuk satu perusahaan belum perusahaan lain. Itu saya kira nggak usah saya jelaskan banyak. Nah, peran pimpinan fungsi MSDM, ya apakah dia general manager, direktur, adalah sebagai penasihat ahli. Ya, saya beri warna merah, penasihat ahli atau expert advisor, dan sebagai strategic partner. Ya, strategic partner yang memberi dukungan, mitra strategik. Dan ini dikonfirm pada saat itu tahun 79. Tahun kemudian saya ikut konferensi di Hong Kong. Dan di sana ada dari sebuah lembaga konsultan Amerika itu memberikan paparan ya dalam situ permintaan perusahaan-perusahaan sekarang bahwa HR menjadi strategic partner.
Apa itu structure pattern kita lihat. Mulai dengan ini dulu. Nah, ini saya mohon maaf saya agak back to basic lagi ya. Ini adalah karena saya mengalami sendiri. Ya, saya mengalami saya ada di bawah ya. Hanya tidak staff tetapi juga. Ini yang saya harus kuasai ini segitiga. Dan ini dikonfirm oleh rekan-rekan saya di apa dari Asia, ASEAN waktu itu. Saya aktivis di apa sebagai pernah jadi ketua perhimpunan manajemen SDM di organisasi. Ini adalah tiga sisi dari manajemen SDM yang harus dikuasai. Basic sekali. Ya. Tidak perlu menjadi pakar, tetapi kita cukup tahu banyak. Ya, walaupun mau jadi pakar ya tentu bisa saja di salah satu. Ini tiga aspek apa? Yang pertama adalah sisi legal. Peraturan perundangan yang mengatur masalah-masalah tenaga kerjaan. Ya, apalagi baru keluar lagi tentang undang-undang cipta kerja ya dan sebagainya. Semua harus kita kuasai, kita tahu. Kalau yang backgroundnya sarjana hukum, yang perdata tentunya sangat lebih tahu, dia menjadi pakar di sini. Tapi kita yang bukan dari sarjana hukum, saya atau yang psikolog, kita cukup tahu banyak dari sini. Kalau kita tidak tahu banyak, ya kita belajar kepada yang tahu atau gunakan jasa mereka. Yang kedua, saya ke bawah dulu ya, ada sisi teknis. Ini sistem-sistem MSDM. Ada di situ ada analisis jabatan, valuasi jabatan, skala gaji, upah dan sebagainya. Banyak soal teknis. Nah ini kita biasa pelajari. Ya ini skills itu di sini. Knowledge and skills. Oke, jadi ini kita mau background apapun latar belakang kita, disiplin ilmu kita apapun kita bisa kuasai. Ya, beberapa teman yang backgroundnya misalnya teknik industri, ya, itu tentu sangat menguasai tentang itu time and motion study zaman saya. Sekarang sudah nggak dipakai karena sudah robotik semua mana ada. Ya. Saya harus balik lagi sini. Nah, inilah tiga sisi yang basic sekali, fundamental. Ya, ini kita harus tidak mencapai level pakar, tidak harus ya. Tapi cukup satu dan dua sisi kita cukup jagoan. Ini saya tidak bisa kuasai, saya psikolog cuma tahu sedikit karena cukup belajar. S1, S2 pun saya belajar. Di MBA saya belajar juga. Tidak ditarahkan untuk pakar. Tapi ini saya cukup banyak menguasai. Saya banyak. Ya, kali ini saya cukup baca saja. Nah, tetapi kita ini apapun background kita di bidang HR itu harus pakar dalam soft skills. Ya, khususnya interpersonal dan antar pribadi dan komunikasi. Jagoan menghadapi atas, menghadapi bawah, menghadapi kiri, kanan dan sebagainya. Ya. Saya menghadapi dulu kekurangan saya banyak di sini. Saya menyadari setelah saya assessment, tes dan sebagainya. Dan saya berusaha mati-matian. Oke, saya lanjutkan ke yang berikut. Nah, setelah yang basic ini, yang fundamental, kita ada 4 hal yang kita harus kuasai. Begitu Anda naik meningkat. Ya. Ini pertama kita harus tahu betul tentang apa di lingkungan kita yang sifatnya strategik. Begitu Anda naik tingkatnya ke atas, maka visi misi strategi korporasi. Visi dan misi dan strategi korporasi kita harus tahu betul. Ya. Kita tidak perlu jadi pakar, tetapi kemudian yang pertama sebenarnya adalah value change, adalah proses bisnis dari A sampai Z. Ini yang pertama saya pelajari betul begitu saya masuk di Gojir tahun 70. Ya, hampir 1 bulan saya penuh tiap hari saya ada di pabrik. Saya tidak boleh menentukan pekerjaan yang SDM sama sekali. Saya belajar dari mulai proses A sampai Z pembuatan ban, proses pembuatan. Ya, kemudian sampai marketingnya, sampai penjualannya, distribusinya saya harus pelajari. Ini harus tahu. Lalu stakeholders, ya, corporate stakeholders itu siapa saja yang punya kepentingan terhadap perusahaan, ya, instansi pemerintah, masyarakat, LSM dan sebagainya, pemegang saham kita harus tahu. Nah yang keempat ada business acumen. Business acumen itu termasuk salah satu ada value chain,
tapi juga sedikit kita harus mengerti tentang laporan keuangan dan sebagainya, ya, neraca, rugi laba dan sebagainya. Oke, nah saya lanjut lagi. Nah ini saya selipkan di materi yang saya berikan pada Anda kemarin, saya tidak ada, tapi saya sengaja selip. Ini penting dikuasai ya bagi Anda-Anda yang masih ingin mengembangkan karir. Ini adalah saya peroleh dari Harvard, dari Profesor Robert Katz, Harvard Business School. Ini berdasarkan level dan ini sangat populer ini. Ini ya ini sangat, ya, ya. Untuk sederhananya dia bagi dalam 3 level. Level pratama ya, level supervisory, ya, ada ini manager, manager pratama, manager sampai madya ya. Ini top level. Ini adalah pimpinan puncak di bidang fungsi. Kita lihat perbedaannya. Ya, beliau membagi dalam 3 bidang saja. Ya. Yang pertama adalah technical skills. Ini adalah keterampilan yang sifatnya teknis, bidang-bidang pekerjaan teknis sifatnya. Ini adalah human skills dan ini conceptual skills. Apa itu? Conceptual skills adalah perumusan visi, strategi, dan analisis dan membuat perencanaan. Ya, ada yang kurang di sini ya. Rencana kerja. Kalau human skills adalah komunikasi, kepemimpinan, interaksi antara manusia dan sebagainya. Dan technical skill ini aspek-aspek teknis. Nah, di sini bedanya bahwa pada level pimpinan puncak itu makin ke atas ini conceptual skill makin besar. Pada level supervisor mungkin hanya membuat rencana kerja bulanan. Untuk level manager ya itu sampai setahun. Itu dia masuk sebagai direktur dan general manager dia masuk 4 tahun. Perencanaan 5 tahun. Tetapi di dalam human skills tidak peduli dia level apapun ini harus sama. Sangat menguasai interaksi, komunikasi, semua itu dan antar manusia, pimpin dan sebagainya. Ya. Team building ini harus kuasai. Nah, technical skills, ya bidang-bidang kerjaan teknis kembali lagi. Di sini lebih banyak yang tetek bengeknya. Ya kadang-kadang bikin bengeknya. Kita kebagian bengeknya kalau di sini. Nah, di sini apa lebih banyak kepada konseptual, mulai lagi planning dan sebagainya yang melaksanakan di sini. Nah, di atas ini betul-betul tidak terlalu banyak terlibat. Walaupun dia harus tahu banyak, tapi tidak terlalu banyak melibatkan diri. Ya, ini pembagiannya. Ini saya selipkan sengaja. Lanjut dulu ya. Nah, hanya 2 slide lagi. Nah, setelah yang tadi basic segitiga, yang fundamental, ada lingkaran yang 4 ini. Dan inilah ditambah yang lebih luas lagi. Begitu mereka yang menduduki jabatan direktur, ya, dewan direksi, maka ini apa memahami betul apa yang terjadi, perkembangan politik, hukum, dan keamanan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga regional, nasional. Lalu kemudian perkembangan ekonomi nasional dan global harus tahu. Lalu perubahan di sini teknologi, ya, dan ilmu pengetahuan ini yang sangat pesat sekali, revolusi industri 1 sampai 4 sampai sekarang masih sebentar lagi 5. Nah ini kemudian dampaknya perubahan teknologi juga ke sini, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Saya menghadapi generasi dari boomers dalam pekerjaan saya, ya terakhir sekarang dalam generasi Z di lingkungan harga Z ini, dan mungkin kadang-kadang saya milenial segitu. Malahan buku saya terakhir pun di judulnya oleh para editornya yang milenial. Ya. Ini begitu Anda sudah level puncak ini yang harus ada saya. Yang basicnya di tengah ini, tambah yang 4 ini, kemudian ya. Jadi kalau mereka yang beraspirasi untuk menduduki jabatan sebagai apa di bidang HR, ya, maka harus menjadi strategic partner bagi jajaran pimpinan perusahaan ya, korporasi, dan untuk menjadi strategic partner ini yang harus dikuasai. Oke, saya akhiri. Nah, berarti ya sebagai strategic partner
ini sudah hampir habis. Pimpinan fungsi HR sebagai strategi turut terlibat secara aktif dalam perumusan strategi koordinasi. Ya. Nah, ini kalau ini sebagai fungsi pelayanan, ini piramidnya betul-betul seperti biasa, gambar piramid. Ya. Maksud saya adalah bahwa beban terbesar pekerjaan terbanyak yang dilakukan oleh bidang HR adalah penyediaan pelayanan. Dan ini saya alami pada waktu saya baru mulai kerja pada tahun 67 ya, sampai tahun 70-an. Nah itu seperti itu, kepala personalia itu kerjaannya cuma banyak di mejanya kertas, administrasi dan sebagainya. Dia sangat minim sekali terlibat di dalam, hampir tidak terlibat. Mungkin hanya sampai di sini nih, yang ketiga, misalnya kebijakan rencana kerja. Malahan sini juga banyak di sini. Ya. Tapi kemudian sejak awal tahun akhir tahun 70 itu berubahlah terbalik. HR terbalik, piramidnya di gambarnya itu dibalik. Makin sedikit berkurang dalam pelayanan-pelayanan umum, bisa di outsource, ya, serahkan pada pihak lain, makin banyak dia terlibat dalam yang strategik. Inilah yang disebut mitra strategik di sini. Inilah yang ini konsep ahli dari Polri. Walaupun nanti di dalam dipecah-pecah di khusus bisnis partner, tapi sebenarnya pimpinan puncak di bidang HR juga harus punya strategic partner. Dan oke, nah, ini yang terakhir. Ini dalam menangani krisis apa? Tanggung jawab dari fungsi HR. Saya bagi dua yang besar adalah ikut terlibat dalam proses pembuatan skenario planning. Ya. Ikut terlibat dalam proses pembuatan skenario planning khususnya untuk bidang penanganan sumber daya manusia. Ya. Jadi kalau tidak dilibatkan ada perlu protes. Kita perlu protes kok saya tidak dilibatkan. Bagaimana saya tahu apa yang saya bisa lakukan? Saya tidak tahu. Lalu berbasis skenario planning, kita menyiapkan sejumlah rencana tindakan terkait SDM yang mungkin harus dirundingkan dan disepakati dengan pengurus serikat pekerja. Bila ada serikat pekerja. Misalnya apa? Apakah mau diadakan WFH atau pengurangan jam kerja yang tadi sudah dibahas ya, dalam kasus wabah atau dalam kasus bencana juga bisa terjadi. Apakah akan dilakukan mutasi, relokasi dalam terjadi gangguan lingkungan misalnya, apakah itu keamanan, bencana alam harus direlokasi. Dah, ya. Malahan beberapa perusahaan sudah menyatakan akan pindah dari bencana alam, dah ke tempat yang lebih. Ibu kota RI juga akan pindah ke Kalimantan Timur. Lalu dalam hal keselamatan, kesehatan, keamanan pekerjaan dan keluarganya. Misalnya dalam kasus wabah. Juga dalam kasus bencana. Lalu yang pengisian waktu dengan berbagai kegiatan khusus untuk meningkatkan kompetensi. Yang tadi saya sebut. Ya. Kalau dalam hal ini pabrik tidak berjalan, ya kita isi dengan pelatihan-pelatihan. Masuk di situ. Seperti agama dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah keputusan umum kerja. Nah, biasanya didahului dengan tenaga PKWT. Ya. Ini maaf, ini ada dua, seharusnya satu. KWTT, pensiun yang dipercepat dan sebagainya. Ini saya lakukan dulu tahun 98 itu KWT dahulu putuskan selesai dulu. Ya, dikurangi. Lalu kemudian berita terakhir kemarin pemerintah juga akan PNS dengan pensiun cepat. Atau dalam kasus penutupan selamanya. Ini beberapa kemungkinan yang harus dilakukan akibat dari skenario. Ya. Yang mana saya tidak bisa jawab sekarang. Nah, oke. Nah, itulah saya akhir dari paparan saya. Kita 15 menit lagi pas saya. Terima kasih untuk perhatian Anda, ya, orang Jawa dari Sud, tersuksma, hatur nuhun, bahasa saya nggak ada, malah orang Sunda, saya sendiri orang Sunda saya nggak ada. Melihatnya godang. Ini bujur kalau orang Banten, orang Sunda ini pantat, orang apa, Tapanuli kita sana,
Tuh, terima kasih ya. Oke, sampai di sini, Bu Ferry. Ini apa akhir dari paparan saya. Silakan diambil alih kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ruki atas paparannya. Silakan teman-teman, ya masih ada waktu ya, sekitar 15 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, Mungkin sudah diberi gelas. Atau juga. sudah cukup panjang lebar ya Pak Ruki ya. Ya penting sekali ya masalah apa leadership ya, karena namanya leader kan membuat keputusan ya. Izin tanya boleh, Pak? Silakan. Wah, ini Pak Mufti nih. Iya. Pak Hidayat. Wah, jadi saya jadi ngeri ditanya Pak Mufti nih. Oh, ketemu lagi nih kan. Ini atasan saya dulu, Pak. Jadi atasan saya, jadi ya, tapi saya dulu paling bandel. Kalau Paling yang bandel lain, biasanya paling jagoan. kalau yang lain itu layoff karena program, saya nggak termasuk, tapi saya malah minta layoff. Kenapa? Iya, sok tahu saya dulu, tapi nyesel ninggalin apa buku Pak Ruki itu nyesel karena di develop dasar-dasar develop itu salah satunya dari Pak Ruki. Aduh, menangis saya. Dengan gini Pak penanya Pak tadi Bapak ada menyampaikan begini apa piramid terbalik tadi ya. Oke, ya. Tentang piramid terbalik yang apa jadi harus strategik begitu kan Pak, kalau tadinya Oke, tradisional strategik. Oke, itu bahasa-bahasa lain, istilah-istilah lain ya. Kalau sekarang namanya apa resources atau capital, itulah sama saja. Nah, ini dia sama Pak. saja. Baik, Ya. baik. Nah, itu penggambaran dalam bahasa istilah-istilahnya, mau strategik, HRBP atau itu silakan. Nah, sekarang begini Pak, ini realnya begini. Ini para pimpinan, para owners itu dengar, ngelihat gitu Pak. Oh, sekarang ini praktisi SDM itu strategiknya dibesarkan ya, karena apa segitiganya udah terbalik begitu ya, tujuan strategik ya, itu harus lebih besar. Oke deh, bagus. Saya bilang dalam bahasa saya, ini kesempatan buat mereka Pak. Tapi maksudnya kesempatannya dalam konotasi yang jelek gitu Pak ya, yang kurang baik gitu Pak ya. Kenapa? Ya saya kalau lihat teman-teman di Indonesia, Malaysia, Singapura itu jadi para pimpinan tuh ya saya langsung aja kayak bilang bikin yang namanya strategic objektif itu nggak bisa Pak. Ya, bikin rencana strategis itu nggak bisa begitu ya, pada nggak bisa. Nanti kalau saya tanyakan kenapa, itu pasti jawabannya ke sini Pak. Loh, Bapak nggak tahu Pak, sekarang kan SDM udah lebih besar porsi strategiknya Pak. Jadi itu jadi makanan SDM, bukan saya lagi katanya. Padahal bagaimana ya, nggak logis sekali. Owners atau pimpinan tertinggi yang tugasnya cuma satu, merancang, mendesain kemana itu perusahaan mau bergerak dan bagaimana Betul. caranya, malah itu diserahkan ke apa, ke ya praktisi SDM gitu. Kan aneh gitu Pak ya. Ya walaupun akhirnya ya kalau yang saya perhatikan banyak di Indonesia tuh jadinya para owner seperti pimpinan nggak bisa karena posisinya bos. Ya, dia minta sama bawahannya, GM-nya, coba GM, ya istilah di bahasa ya, coba Pak GM kasih saya insight ya, itu bahasanya insight gitu. Kasih saya insight untuk bikin strategik 3 tahun ke depan. Nah, GM-nya juga nggak bisa, nggak ngerti, nggak menguasai. Bilangnya mintanya apa? Para manajer, coba manajer coba kasih input dong. Nah, tadi insight, sekarang input, istilah input dong. Nah, begitu. Manajernya apalagi nggak bisa, nggak ngerti kan. Wah, ini tanggung jawab besar di perusahaan. Saya levelnya departemen atau divisi. Akhirnya apa? Ngomong sama supervisornya. Supervisor, coba dong saya kasih feedback. Wah, tadi apa? Insight, input, feedback, ya.
bahasanya itu ya istilah-istilah itu. Akhirnya apa ya, supervisor ya, oh dapat kesempatan begitu kan seneng Pak ya. Wah, ini ada yang apapun lah motivasinya, dibuat. Udah jadi dari supervisor, dikasih ke atasannya, ke manajer, oh, tambah-tambah dikit supaya jadi supaya bisa dikasih ke atasannya, ke GM terima, oh ya tambah-tambah dikit ya, dimodif dikit ya, GM kasih ke vice presiden, sama vice presiden dikasih dikit-dikit, modif dikit, akhirnya sampai ke direktur juga kadang nggak ngerti. Wah bagus ya ini ya, bagus ya, oke eksekusi ini. Kebayangkan Pak, perusahaan besar gitu ya, ini nggak ada masalah dengan perusahaan asing dengan PMA ataupun. Akhirnya perusahaan berjalan berbasiskan pola pikirnya supervisor Pak. Nah, ya itu cerita lah, itu cerita ya Pak ya, itu cerita. Tapi Pak, pertanyaannya begini Pak, ini Pak apa mungkin tadi kan Bapak kan bilang ini ada satu pengetahuan yang kita belum pernah belajar atau belum baik ya. Human skill-nya itu untuk menghadapi situasi itu. Satu sisi kita sebagai bawahan, tugasnya adalah melindungi atasan. Melindungi di sini bukan konotasi yang buruk ya, tapi lihat big picture-nya, kepentingannya adalah untuk satu perusahaan besar, ya untuk kemaslahatan karyawan juga supaya tetap kerja gitu. Ya kalau yang pernah kena layoff pasti ngerti lah, punya perasaan seperti itu. Jadi kita ngejagain ya. Itu satu sisi. Tapi sisi lain juga kita suka berpikir lah ini kan kerjaan lu gitu, kerjaan kamu gitu kan, ya kamu punya tanggung jawab gitu kok gitu. Itulah Pak ya, jadi bentroknya seperti itu. Nah kita nih Bapak minta punya resep nggak human skill-nya bagaimana nih Pak ya, karena nego-nego sebuah meeting non formal, informal udah dilakukan, tapi ya karena basicnya kita berhadapan dengan orang yang nggak ngerti gitu, tapi punya kuasa gitu. Nah, itu dia Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Oke, ini kelihatannya Pak Mufti ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah tentang ini tadi, bahwa yang ini dan gambar yang satu lagi nanti dari Profesor Herbert Katz itu. Yang ini ya. Atau apa dan ini. Nah, ini ada kekeliruan paham dong. Saya tidak pernah mengalami perbedaan dengan perusahaan dan puncak ya. Karena pimpinan puncak lah yang akan menentukan mau kemana perusahaan ini dan harus kemana ya. Mereka melihat ini kira-kira akan terjadi apa dalam 20 tahun ke depan. Visi mereka bahwa ini akan terjadi seperti ini yang dibutuhkan dan strategi di sana. Nah, atas dasar itu kemudian mereka akan lemparkan kepada kami sebagai orang HR, bilang ini kita akan menuju ke sana. Coba kalian pikirkan apakah orang HR yang kita miliki, bukan orang HR, SDM yang kita miliki ini masih bisa dipakai atau tidak. Ya. Karena nanti teknologinya akan berubah dan banyak, otomatis kita lakukan assessment di dalam. Lalu kita membuat rencana strategik. Wah, ini kita harus mulai rekrut manajemen trainees yang baru ikut persiapan ke depan. Itulah yang saya maksud dengan rencana strategik. Ya, jadi di dalam HR. Nah, jadi kalau saya tidak pernah mengalami masalah misalnya dalam di sini. Ini pada top level kita fokus pada di sini. Ya, termasuk waktu saya sebagai direktur juga sebagai komisaris dan komisaris utama terakhir. Ya, kami tidak ikut campur dalam soal-soal yang di bawah. Ya, kalaupun kami datang itu hanya untuk melihat, saksikan, meminta informasi. Tapi pada dasarnya tugas pada pimpinan puncak adalah strategik sifat, perencanaan jangka panjang dan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan. Ya. Nah, tapi kalau bicara tentang human skills-nya itu meyakinkan atasan itu, aduh, itu yang paling susah banget. Ya. Saya tadi katakan bahwa salah satu kelemahan saya sampai saya dapat jalani assessment 360 derajat itu tahun 83 ya di Kalimantan Timur. Itu adalah itu saya interpersonal skill saya. Kalau saya terlalu banyak ditekan saya meledak gitu kan. Tapi saya sadar bahwa saya harus perbaiki
Dan itulah susahnya ya. Kita kok harus meyakinkan pada level atas bahwa Anda tuh pikirkan yang strategi dong, jangan ikut campur soal teknis. Masa saya yang harus buat, saya padahal cuma levelnya misalnya officer di sini. Itu kan nggak tepat. Kalau istilahnya kami kami, saya ngalami membantu beberapa kementerian, itu ada guruan bahwa bos itu tinggal disposisi aja. Turun-turun disposisi itu dari direktur jenderal ke direktur kepada kepala bagian, dan sebagainya, sampai kepada staf yang paling bawah, disposisi. Baca, analisa, buat usulan-usulan. Nanti dari bawah naik lagi ya, terus ke atas. Seperti itu yang Anda ceritakan tadi. Jadi, nah soal merubah sikap atasan itu yang soft skill yang dibutuhkan. Kadang-kadang Pak Muti, kita perlu bantuan dari. Jadi kalau kita memberitahu atasan langsung itu kadang-kadang ya mereka lu ngajarin gue ya. Itu dari segi apa kok lu berani-berani ngasih tahu saya. Jadi kita perlu bantuan dari pihak luar ya, untuk melakukan itu, meyakinkan. Nah, walaupun dari segi culture ini menarik ya. Saya mengalami kejadian yang lucu. Jadi pada waktu saya tahun 75 masuk Gojir pertama kali, saya sempat di luar negeri kan, saya di Australia, saya ambil MBA-nya saya di sana, dan terpengaruh culture barat, gaya manajerial yang mengajarkan program-program. MBA itu adalah apa namanya participative style ya. Jadi pada waktu seorang supervisor yang lapor langsung pada saya untuk masalah kebersihan dia melaporkan, Pak, saya mau lapor Pak, ini kita Kota Madia mengeluarkan larangan untuk 2 bulan lagi akan berlaku, kita tidak boleh buang sampah ya, sampah dari pabrik ini ke tempat pembuangan sampah yang waktu di dekat namanya Dreden ya, dekat Taman Pekalongan itu. Lalu saya bilang padanya, oke, lalu kamu punya saran nggak kemana? Dia bengong, diem gitu ya. Lalu dia cerita kepada teman-temannya, kok bos kita tuh malah nanya kita sih. Mestinya kan dia ngasih tahu kita kemana. Ini culture lagi ya. Jadi dia pada waktu itu generasi baby boomers mengharapkan atasan cuma beritahu terus apa yang dilakukan. Tapi sekarang kalau saya melihat itu terbalik, Pak Muti. Ya, generasi milenials itu sudah mulai terbalik dan ikan. Malahan saya waktu di Mercedes itu masih generasi X itu sudah mulai terbalik. Mereka mengharapkan mereka ditanya. Jadi kita bilang, oke, kalian ajukan. Jadi apa? Saya agak bingung kalau tadi dikatakan kok ada pimpinan puncak yang apa? Ya, yang bertanya ke bawah, tapi betul juga sih ya dalam hal itu. Tetapi dia paling minta punya pendapat yang sifatnya teknis gitu. Itu modal pimpinan puncak, pimpinan atas kan adalah yang strategik sifatnya. Dia harus kuasai itu. Nah, Pak Muti saya baru kan bahwa pagi ini baru saya membagikan ke teman-teman yang apa di BUMN barangkali belum 5 itu ada persyaratan konsep apa namanya kompetensi untuk pimpinan, untuk direksi dan komisaris BUMN baru dikeluarkan saya. Ya. Jadi apa saya bagikan beberapa teman dan ada beberapa yang itu persyaratannya semua agak sangat strategik dan semua futuristik. Kalau nanti ada memerlukan, Anda boleh hubungi saya langsung, Japri saja. Itu, demikian yang saya bisa bagi dalam hal ini, bisa agak ngoceh tentang itu. Jadi terlalu how-nya bagaimana spesifiknya saya agak waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf Pak Mufti, saya ini yang saya bisa sampaikan. Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke, Ferry, gimana? Masih ada atau udah cukup? Iya Pak. Kelihatannya topiknya agak berat ya, jadi banyak yang susah bertanya. Ya. Oke, karena sudah jam 10 ya. Oh, tadi juga sudah. Tadi lupa ya sebenarnya ada sesi foto bersama nih sebenarnya. Oh, dengan Pak Wing nggak tadi? Pak Wing juga tadi belum. Oke, kita foto bersama dulu ya, dan kemudian nanti kita break ya, kita lanjut ke sesinya Pak Rinko. Okay. Kita foto dulu bersama ya, teman-teman bisa. Oh, ada yang mau tanya Pak, ada Ko David nih.
Ini teman-teman saya nih, Ko David nih. Boleh Pak Ruki ya, satu Oh, pertanyaan lagi. Dr. David Harjo, ya. Ya, Oke, ini teman-teman saya nih. Oke, Silakan silakan. Ko David, kalau mau tanya bisa langsung. Ya, halo, salam kenal untuk pembicara, untuk Pak Rais ya, untuk Pak juga Pak untuk Ruki. kawan ya, oh ya Pak Ruki, juga untuk kawan saya Ferry ini ya, terus menjadi berkat gitu ya. Ya, Ya. Pak Ruki, saya mau bertanya, kalau kita tadi bicara 2 sesi mengenai leadership, kemudian Pak Ruki sampaikan dengan begitu gamblang. Saya hanya mau menggarisbawahi Pak Ruki. Ini kan aturan leadership itu kan pemerintah sudah memberikan mengenai sertifikasi, begitu ya. Saya ingat ada 2 sertifikasi baru yang dikeluarkan oleh Menaker lewat surat edaran. Surat edaran nomor 5 yaitu 7/2019 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi untuk kompeten terhadap jabatan bidang MSDM. Lalu diperbarui lagi bukan hanya surat keputusan tapi keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu nomor 115 tahun 2002 yaitu tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang MSDM juga. Nah, kembali lagi yang sempat saya alami, saya ambil juga sertifikasi yang diadakan. Cuman yang mau saya sampaikan begini Pak, untuk level-level di perusahaan itu menganggap ketentuan ini kan kaitan leadership yang dicanangkan oleh pemerintah. Cuman memang bicara mengenai effort, bicara mengenai dampak, itu kurang berdampak Pak. Artinya perusahaan-perusahaan itu dalam mengikuti ini merasa tidak penting, begitu ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh penanya sebelumnya, ya saya sampaikan memang leader make the rule. Artinya pemimpin itu yang punya keputusan. Saya cuma mau sampaikan begini Pak, kalau yang berkaitan dengan pembicara-pembicara ini bisa tidak mengenai sertifikasi ini didengungkan. Artinya ada satu hal yang menggigit sehingga pemerintah ini mencanangkan hal ini seperti macan ompong begitu Pak. Banyak perusahaan-perusahaan yang berasa tidak penting. Apalagi saya ada handle perusahaan-perusahaan yang base-nya itu di Jakarta. Mereka merasa tidak penting itu, tidak harus ikut. Padahal ini leadership yang harus diikuti. Dan saya melihat sendiri mengikuti ini bagus juga begitu ya. Selain ada menambah gelar, certify, human capital manager, dan lain-lain begitu. Cuman saya sampaikan bagaimana kita bicara mengenai aturan, bicara tentang BNSP, bicara tentang sertifikasi, tapi tidak didukung, ya aturan cuma jas aturan begitu Pak. Apakah bisa ini diterapkan gitu ya, misalnya bagi pengguna-pengguna fitur BPJS, diharuskan XRD yang memverifikasi ini sebelum login, mereka mencantumkan sertifikasi begitu. Atau misalnya di lembaga-lembaga yang lain yang berkaitan dengan human resources, berkaitan dengan legal, berkaitan dengan pengurusan apa-apa, begitu ngeklik dia akan terkunci, ditanya apakah Anda tersertifikasi atau tidak. Nah, sorry sih, selama ini saya melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang besar itu tidak artinya mengabaikan. Nah, ini bagaimana kita bicara mengenai teori leadership, bicara mengenai kepemimpinan, bicara mengenai hal-hal yang mendasar, tapi aturan pemerintah saja kita kurang ditanggepin begitu Pak. Nah, ini mungkin pembicara-pembicara yang sudah senior memberikan satu impact begitu Pak, sehingga pada saat diberlakukan ini, sehingga perusahaan mau tidak mau ngikut. Misalnya pada saat dilakukan di semua lini, ditanya mana sertifikasinya. Saya berasa Pak ikut sertifikasi, ini kan dari 2019, sudah mau 3 tahun, tahun ini habis. Cuman masalahnya itu ikut lagi enggak ya, berguna enggak ya? Kalau hanya gelar Certify Human Capital Manager itu buat saya ada lagi CIRP, macam-macam itu buat saya ikut nothing tulus aja sih. Perusahaan tidak support Pak, dan kita biaya sendiri, apalagi saya juga di bidang pendidikan. Saya cuma merasa saya mau tahu ilmunya dan penting, tapi sorry di bidang
human resources, bahkan beberapa GM, beberapa direktur mengatakan tidak penting. Ikut-ikut itu ya karena tidak berdampak, Pak. Di link apapun di human resources itu tidak pernah ditanya sertifikasinya mana. Nah, kita perlu satu sepakat nih, kita perlu koordinasi bahwa di semua lembaga yang namanya Kementerian Ketenagakerjaan ngeterapin ini, Pak. Sehingga kita ini bisa punya aturan leadership dari pemerintah, BNSP ini bisa gagah begitu, Pak. Kalau saya memiliki certify, sorry, tidak dianggap begitu, Pak. Dengan perusahaan-perusahaan lain, dia beranggapan baik perusahaan asing, perusahaan lokal, dia beranggapan tidak penting. Nah, saya ingin kita bersama-sama bergandeng tangan, apalagi saya kan hanya di Surabaya, Pak, lokal ya. Kalau Bapak-Bapak kan sudah mendunia, sudah sampai nasional skalanya. Ada Pak Mukti, ada Pak Pembicara, sehingga mari kita ini membuat macan, bukan macan ompong, Pak, tapi macan yang menggigit. Jadi aturan ini saya ikut, bahkan sampai 3 tahun kan 2019 begitu ada dicanangkan Menteri Surat Edaran Menaker, saya ikut. Dan gini, maaf, Harjo, ini Bung Harjo ini bertanya atau memberi pendapat ini? Saya bertanya, Pak, soalnya banyak. Saya sudah ikut certified, tapi masalahnya perusahaan ini tidak pernah menyuruh, tidak pernah mengharuskan, bahkan sampai saya katakan ini penting. Sudah, Pak, enggak ikut, Pak. Begitu, Pak. Jadi saya ikut, isinya penting, cuman tidak ada yang menggigit perusahaan. Di setiap lini enggak penting tuh. Di setiap pengurusan misalnya jadi user BPJS, di tiap personal perusahaan tidak diharuskan tuh. Untuk pengurusan legal tidak diharuskan tuh. Jadi saya berasa ini ikut pemerintah, cuman ikut sendiri, Pak. Jadi mohon yang senior-senior ini memberikan gambaran sehingga bisa ngetuk yang punya aturan, Pak. Jadi kalau sudah punya aturan, cuman aturan doang atau memang bisa diberlakukan lebih baik begitu, Pak. Saya setuju, Pak, dengan leadership teori-teori, bahkan mengikuti aturan pemerintah. Sebelum diharuskan, saya ikut, Pak. Cuman kembali lagi kita ngeling di mana-mana untuk misalnya ya kemarin perusahaan ada perpanjangan perusahaan nasional, PP nasional. Juga HRD di Jakarta tidak ditanya certify, bahkan dia bicara ke saya, Pak David, percuma. Pak David ikut, saya juga lolos-lolos aja. Nah, ini Pak, yang saya mau tanyakan ini, bagaimana peran kita nih di XR nasional nih untuk memberikan kontribusi sehingga pemerintah bilang lu punya aturan, lu lakukan, bahkan punya gigi dong sehingga semua orang yang tersertifikasi ikut, sehingga nanti bapak-bapak jadi pembicara kita bisa ikut menyambung terus begitu, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan, ingin bertanya sehingga bisa punya aturan yang ada di pemerintah ini kita bisa lakukan gitu, Pak. Bahkan pemerintah tuh bisa di swasta, di perusahaan bisa ngikut, Pak. Kalau XRD harus punya sertifikasi, bukan hanya lulusan sarjana hukum, bukan hanya dia punya gelar. Bahkan maaf di beberapa perusahaan, Pak, cuman gelarnya bukan hukum, tapi dia cuma diangkat karena kepercayaan owner, kemudian menjadi GM, direktur human resources, tapi tidak paham, Pak. Ikut sertifikasi kagak, kemudian tidak diharuskan. Jadi kita yang bidang-bidang hukum ini, waduh ini ikut enggak ya begitu, Pak. Itu Pak masukan dan pertanyaan. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Ruki yang dekat dengan GENIK ya. Nah, ini mungkin bisa kasih Oke, bukan GENIK, GNIK ya. Ya, GNIK, Pak. Oke, gini, saya juga agak bingung tadi Pak David Harjo ini bilang leadership itu ada aturannya sudah. Saya mau pakai aturan sampai undang-undang pun juga itu buat saya tidak ada artinya. Ya. Saya kalau mentes calon wakil atau namanya staf saya sebagai manajer dan sebagainya, ya apakah dia punya sertifikat 10? Bukan itu yang saya lihat. Untuk sertifikat itu cuma bukti bahwa dia telah mengikuti program yang menambah knowledge-nya. Kalau dari kompetensi itu ada skills, ada knowledge, ada attitude. Ya. Jadi sertifikat itu lebih banyak pada knowledge, bukan pada skill dan attitude. Untuk leadership itu lebih fokus lebih banyak kepada bobotnya attitude, sikapnya, pembawaannya, cara berkomunikasi, skills yang terutama. Ya. Oke, jadi Anda mau lihat sertifikasi? Ini lihat saya ya. Saya tahun 2022 saya ini sudah tidak pernah praktek jadi ini November yang lalu saya dapat sertifikat General Manager untuk SDM yang paling tinggi. Ya. Padahal saya sudah tidak praktisi lagi.
Ya, saya mencapai level direktur di 3 perusahaan besar dari tahun 86 sampai 97 sampai selesai. Oh ya, ngomong-ngomong, saya dengan Pak Mufti itu bukan level nasional, udah level global kita. Pak Mufti itu di Dubai itu basisnya. Ya. Ini lihat sertifikat saya. Dari manajer dan sebagainya, ini manajer saya penghargaan pada saya dari BNSP. Tapi saya ikut ujian untuk sertifikasi asesor kompetensi BNSP 2018 dan juga sudah diperpanjang 2021. Lalu saya ikut sertifikat profesional untuk risk management. Lalu ada apa namanya governance risk and compliance dari Amerika. Lalu ini saya ikut sertifikasi manajer garda utama coba security dari Mabes Polri. Saya ikut ya. Jadi, nah apakah seorang yang punya sertifikat manajer security garda utama seperti saya dijamin itu saya sebagai manajer security? Tidak. Saya ikuti aja hanya karena persyaratan saja. Ya, karena saya menjadi penasehat di PP Polri, di Perhimpunan Pegawai Polri, dan komisaris di perusahaan yang mereka bikin. Ya. Jadi dipersyaratkan oleh Mabes Polri saya harus punya sertifikasi sebagai manager level untuk security. Oke, saya ikut. Saya diluluskan juga. Ya. Tapi kalau ini memang persyaratan untuk masuk di bank dan sebagainya. Oke, jadi kembali lagi apa? Sertifikasi itu adalah memberi bukti bahwa kita sudah menguasai aspek-aspek knowledge-nya, ya, pemahaman tentang sesuatu konsep dan sebagainya. Tetapi apakah dia mempraktekkan itu soal lain lagi. Saya kira begitu kan Pak Mufti ya. Ya, apakah dia ahli tentang leadership? Leader harus begini, beda dengan bos. Nah, bos itu yang memberi perintah, memberi aturan. Leader itu adalah mengembangkan, membina dan sebagainya. Itu semua teori dia paham. Ya, bagaimana berkomunikasi dia paham. Dia bisa jawab semua pertanyaan. Ya, nilai IPK-nya juga bisa sampai 4 dan sebagainya. Saya IPK saya waktu S1 cuma 2,6. Ya. Nah, tetapi saya waktu masuk di Gujir untuk jadi personal manager pertama kali, setelah beberapa bulan saya tanya orang-orang Amerika bos saya tanya, kenapa saya diambil? Pengalaman saya di HR itu hampir minim sekali. Sebelumnya saya bekerja di bidang-bidang lain, di marketing, di bidang apa namanya logistik dan sebagainya. Dia bilang karena because you have an HBA. Saya punya MBA, tapi bukan MBA buat mereka yang HBA. Apa itu HBA? Itu Husband Abroad. Pernah saya tinggal di luar dan satu hal dia bilang is it easy to talk to you. Dia bilang saya tanya kenapa saya yang dipilih. Ada beberapa calon lain yang sudah jagoan pengalaman. Karena it is easy to talk to you. Tidak berbicara dengan Anda. Ya, saya tidak punya sertifikat, saya tidak pernah punya khusus SDM dan sebagainya. Saya baru belajar setelah masuk. Tapi itu jawaban yang paling saya ingat, gampang berbicara dengan Anda. Saat itu pun saya sudah biasa menjadi pendengar, jadi penanya yang baik dan sebagainya. Ya, jadi berbeda dengan tadi Anda itu lebih banyak yang pendapat itu tanya. Jadi saya tanya makanya tadi gurau ya, bergurau ya. Oke, ini ya kira-kira yang saya bisa berikan pada kesempatan ini ya. Kembali lagi bahwa sertifikat itu bukan jaminan bahwa seseorang akan seorang yang punya sertifikasi sebagai general manager dia betul-betul menjadi leader itu baru adalah sertifikasi bahwa dia sudah menguasai teorinya, segala aspek pengetahuan, knowledge-nya dan sebagainya yang harus dikuasai. Apakah dia menjadi praktisi yang hebat belum tentu itu soal lain. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Waktu kita sudah habis. Ya, makasih Pak Ruki ya. Ya memang biasa ya kalau tahun-tahun lalu sih saya bahas tentang sertifikasi ya karena memang sejak tahun 2014-an ya sejak Ya. rame-ramenya sertifikasi saya juga sudah pelajarin ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Ya, tadi saya juga ketemuan sama Ko David karena Ko David ini teman lama sebenarnya. Nanti kita diskusi private. Oke, kita foto dulu ya. Pak Ruki, kemudian Pak Wing ya bisa nyalakan semuanya, bisa nyalakan kameranya ya. Kita foto bareng. Mungkin bentar ya.
Oke, sebentar ya, saya foto. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Lanjut lagi. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Tiga. Satu, dua, tiga. Oh, masih ada lagi. Oke, kita break dulu ya. 5 menit aja ya, karena ini juga sudah jam 11 seperempat. masih jam 10, Pak. 10 seperempat, Bab. 10 seperempat. 10 seperempat ya. Jadi jam 10.21 ya, ini 10.16 jam saya. 10.21 kita akan masuk sesinya Pak Rinto ya, sesi yang ketiga. Ya, kita break dulu sebentar ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Makasih untuk Pak Ruki dan Pak Wing yang sudah share materi pagi ini. Oke, Mufti, Pak Wings, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Ruki. Terima Terima kasih, Pak Pak Wing. Raffi. Teman-teman semua. Izin review. Istirahat dulu.